Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak para jamaah untuk berbincang-bincang sesuatu yang tidak serius, tetapi bukan berarti tidak penting. Kita ngobrol santai saja tentang sesuatu yang sekarang ini tidak banyak dibicarakan orang, tetapi penting untuk dibicarakan. Karena apa? Banyak orang yang terlibat. Apa itu? Nah, itu yang disebut dengan bercanda, bergurau, atau sesuatu yang searah dengan itu. Jadi kadang bercanda di media sosial, bercanda dengan menulis, bercanda dengan berkata-kata, berbincang-bincang, dan bahkan ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita pun kita sering bercanda. Nah, ada pertanyaan, boleh nggak bercanda itu? Ya boleh-boleh saja. Cuma bagaimana seharusnya kita bercanda, itu yang penting. Jadi candaan itu sebenarnya sesuatu yang lumrah, tetapi menjadi sesuatu yang harus dikendalikan, karena pada saatnya bisa saja karena bercanda itu akan muncul dampak-dampak negatif sebagai akibat dari candaan kita. Ya, ketika bercanda dengan teman, tidak terasa kita itu merendahkan orang, meremehkan, menghina, dan bahkan menyinggung perasaan orang. Saya punya pengalaman yang menarik itu ketika bercanda dengan orang yang lagi kalap. Ya, perkataan saya itu sederhana sekali, cuma ketika itu sedang mengalami persoalan. Saya tanya itu, gimana? Gak kerja? Saya tanya cuma gak kerja aja. Dia langsung marah itu. Maksudnya apa? Saya langsung mengerti. Saya minta maaf. Maksud saya, kok gak masuk bekerja? Saya katakan, terserah saya, ngurusi urusan orang. Nah, ternyata orang itu sedang mengalami masalah dengan pekerjaannya. Satu saat saya juga pernah bertanya pada bekas murid saya. Waalaikumsalam. Wah, ini murid saya ini. Cucu saya namanya Kamil. Iya. Abdurrahman Kamil Amruwah namanya. Mau kemana, Kamil? Anak soleh. Ya. Baik. Saya pernah satu saat bercanda dengan mantan murid saya. Banyak murid saya itu akrab dengan saya. Semua saya tanya itu, dari mana? Ternyata marah dia. Tanya-tanya kenapa? Kecil, ternyata anak ini sedang stres, sedang mengalami stres yang berkepanjangan, dan kemudian temannya itu memberi isyarat dengan mengedipkan mata. Akhirnya saya diam. Dalam diam itu ternyata dia masih menemui saya. Kamu masih enaknya ya? Kamu dulu guru saya, sekarang bukan siapa-siapa. Saya kaget itu. Saya minta maaf mas. Ya, saya mengalah betul. Gitu. Pada saat itu ada salah seorang mantan murid saya yang kemudian menemui saya. Nggak usah khawatir pak, kalau marah itu urusan saya. Saya katakan nggak usah, biar saja lah, saya yang harus minta maaf. Enggak, pokoknya kalau dia marah itu urusan saya. Jangan. Sudahlah, kita diamkan saja. Kita harus berempati dengan semua orang.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang candaan, ternyata Rasulullah pun itu sebenarnya suka bercanda juga. Cuma candaan Rasulullah itu adalah candaan yang penuh dengan keceriaan, sopan, ada kesantunan, dan membuat orang itu tertawa karena senang. Dan orang tertawa pun juga tidak terbahak-bahak. Artinya apa? Tertawa sekedarnya. Rasulullah juga sering tertawa, tapi tertawa sekedarnya. Artinya tidak berlebihan. Jadi disinilah kemudian orang Islam itu sebenarnya tidak dilarang untuk bercanda, tetapi kita harus bisa mengendalikan diri dengan candaan kita supaya candaan kita itu memberi manfaat atau bermanfaat, jangan sampai muncul sesuatu yang bermudarat sebagai akibat dari candaan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu saya itu pernah memberi pengajian yang saya beri judul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun suka bercanda. Saya mengatakan pada para jamaah saya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kita orang Islam ini tidak boleh bercanda. Saya katakan, ya, pernyataan itu harus dikoreksi. Jadi Rasulullah sendiri itu ternyata suka bercanda. Bagaimana jika Rasulullah yang suka bercanda itu kemudian kita pahami sebagai sesuatu yang tidak boleh kita lakukan? Yang tidak boleh itu berlebihan di dalam bercanda atau melakukan tindakan dengan bercanda yang bisa berakibat buruk. Nah, ada beberapa hadis yang saya ungkapkan di dalam pengajian itu. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu yang menyatakan begini, kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumushatun wa kana la yadhaku illa dabassuman wa kuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalal ainaini wa laysa di akhal. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa kedua betis Rasulullah itu ternyata halus, nah, dan beliau itu tidak tertawa kecuali hanya sekadar tersenyum. Apabila aku melihat beliau, ini kata Jabir, maka aku akan mengatakan seakan-akan beliau memakai celak pada kedua matanya, walaupun beliau tidak menakan celak. Ini kesan yang muncul pada diri seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tentang Rasulullah. Jadi kesan yang positif tentu saja. Demikian juga ada cerita dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan hatta ara minhu lahawati innama kana yatabassam. Aisyah menyatakan, saya nggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat langit-langit dalam mulutnya, tetapi beliau hanya tersenyum. Jadi Rasulullah itu sering tersenyum, tapi tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Nah, ini yang dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian juga ada hadis dari Aisyah yang dinyatakan oleh beliau, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatawassal. Aisyah menyatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawa terbahak-bahak hingga terlihat langit-langit dalam mulutnya, tetapi beliau hanya tersenyum.
Ada hadis lagi dari Jarir, sahabat Rasulullah, yang mengatakan ma ajajabani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslam wala ra'ani illa tabassama fi wajhi walaqad syakautu ilaihi bukan inni ini tulisannya yang salah. Oh, itu tulisannya betul, saya yang salah baca itu. Nah, hadis yang menyatakan Jarir menyatakan maha jabanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi wala qad syakautu ilaihi inni la athbutu alal khayli fadaraba biyadihi fi sadri wa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdi. Jarir, sahabat Rasulullah itu pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menghalangi dirinya untuk bertemu dengannya semenjak dia itu meluk Islam. Dia katakan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menghalangiku untuk bertemu beliau semenjak aku mulai Islam, dan tidaklah melihatku kecuali beliau tersenyum. Aku telah mengadukan kepada beliau bahwa aku tidak kokoh berada di atas kuda, maka beliau menepukkan tangannya ke dadaku seraya berdoa, ya Allah, kokohkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang memberi petunjuk dan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini Rasulullah itu ternyata santai. Bersahabat dengan para sahabatnya dengan santai. Nah, dari hadis-hadis ini kita bisa tahu bahwa kebiasaan Rasulullah tersenyum itu memang dicermati oleh para sahabat termasuk istrinya. Jadi dia tidak tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau orang mengatakan orang jangan tertawa, itu dalam arti jangan tertawa berlebihan. Tapi kalau tersenyum itu hal yang baik. Terus ada tersenyum dengan senyuman yang tulus. Nah, ada satu hadis yang menyatakan begini. Ini satu hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irja'u rajulun faqala, ya Rasulullah, halaktu." Qala, "Ma laka?" Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati." Katakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Qala, "La." Qala, "Fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Qala, "La." Faqala, "Fa hal tajidu it'ama sittin miskinan?" Qala, "La." Qala, "Fa makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina farahnu ala dalika utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arakin fiha tamar wal araku al miktal." Qala, "Aina as-sa'ilu?" Faqala, "Ana." Qala, "Khudhha." Fasaddaq bihi fatasaddaq bihi. Faqala ar-rajul, "Ala afqaru minni ya Rasulullah, wallahi ma baina la bataiha yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti." Wa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu thumma qala, "At'imhu ahlaka." Oh, apa?
Assalamualaikum. Ya, ini cucu saya. Jadi Abu Hurairah itu pernah mengatakan begini. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, "Ya Rasulullah, binasa saya, celaka saya." Beliau bertanya, "Ada apa dengan dirimu?" Nah, orang itu kemudian mengatakan, "Saya telah berkumpul dengan istri saya di waktu saya sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Dia mengatakan, "Apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan?" Nah, orang itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia pun menjawab, "Tidak." Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin?" Ia juga mengatakan tidak. Nah, disinilah kemudian Abu Hurairah mengatakan, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dibawakan satu arak kurma kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun arak maksudnya adalah miktal atau keranjang kurma. Itu ada yang membawakan kepada Nabi Muhammad sekeranjang kurma. Lalu beliau bersabda, "Di mana orang yang percaya tadi?" Ini kepada Abu Hurairah. Yang menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Ini orang itu menjawab, "Saya." Kemudian beliau bersabda, "Ambillah ini dan sedekahkanlah." Jadi kurma yang sekeranjang itu diminta untuk disedekahkan. Tetapi ia mengatakan kepada beliau, "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah?" Demi Allah, di antara 2 tepian kota Madinah yang maksudkan 2 tanah berbatu hitam, ya, gitu. Tidak ada keluarga yang lebih miskin dibanding keluargaku. Jadi di daerah dia, di tempat dia tinggal itu, kata orang miskin itu, tidak ada orang yang lebih miskin daripada dia dan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu sambil tertawa sehingga tampak gigi taring beliau, kemudian berkata, bersabda kepada beliau, "Berikan makan keluargamu dengan kurma itu." Nah, ini candaan Rasulullah yang kemudian berakhir dengan sesuatu yang indah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis-hadis ini memberikan isyarat bahwa Rasulullah itu tidak melarang kita bercanda. Bahkan beliau itu sambil bercanda dia tersenyum dan membuat orang juga tersenyum dengan candaan Rasulullah itu karena suka, karena senang, karena gembira. Yang dilarang itu tertawa berlebih-lebihan, dan itu akhlak yang kurang baik ketika dikerjakan orang Islam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk kita manage diri kita. Yang pertama, jangan suka tertawa berlebihan. Kalau mau bercanda silakan bercanda, tetapi dengan candaan-candaan yang baik, dan kita harapkan dengan candaan itu akan muncul dampak-dampak yang baik di antara kita yang bercanda. Sehingga di antara kita itu boleh saja bercanda dengan candaan-candaan yang baik, dan pada saatnya dengan candaan yang baik itu insya Allah keakraban antara kita itu menjadi semakin akrab, sehingga pada saatnya persahabatan kita akan terjalin dengan candaan-candaan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kemudian kita jadikan pelajaran adalah bagaimana kita itu membangun keakraban pada orang. Kalau keakraban itu misalnya harus kita lakukan dengan banyak bercanda, ya mari kita bercanda dengan candaan yang tepat, candaan yang proporsional. Dalam bahasa Jawa, guyon maton, guyon empan papan. Dan dengan guyon atau candaan yang empan papan atau proporsional itu, insya Allah persahabatan kita akan terjalin, dan pada saatnya akan semakin baik karena kita bisa membangun keakraban di antara kita. Dan mudah-mudahan keakraban kita betul-betul kita jalin dengan candaan-candaan yang proporsional itu. Saya insya Allah seringkali bercanda dengan karyawan-karyawan saya, dengan teman-teman saya, dengan dosen-dosen UMB, dengan guru-guru saya, dengan candaan yang saya kemas dengan candaan-candaan yang insya Allah itu berakibat baik. Tetapi ketika candaan yang saya duga bisa berakibat baik itu ternyata tidak dimaui oleh orang yang saya ajak bercanda, saya diam. Dan sebaliknya ketika orang bercanda dengan diri saya dengan candaan-candaan yang
berlebihan, saya seringkali mengingatkan secara tersirat. Dan candaan-candaan yang menurut saya itu dia maksudkan baik, tapi kurang baik, tetapi dia sudah punya kebiasaan seperti itu, ya saya maklumi saja. Tetapi saya selalu mengingatkan pada teman-teman saya, ada karyawan-karyawan saya, pada siapapun yang bergaul dengan saya, mari kita bercanda dengan candaan yang proporsional, candaan yang tepat, candaan yang pan-papan, sehingga candaan kita itu insya Allah akan memberikan dampak baik pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah akhlak muslim yang perlu kita coba untuk kita tawarkan ketika kita bergaul dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan mari kita mulai berakhlak dengan sesuatu yang sederhana ini, bercanda untuk kebaikan kita bersama, dan mudah-mudahan dengan candaan yang kita lakukan itu kita akan semakin bisa menjalin persahabatan di antara kita, dan persahabatan di antara kita itu insya Allah akan menumbuhkan kebaikan di antara kita juga, karena pada saatnya memang kita perlu membangun persahabatan dengan cara apapun, termasuk dengan cara bercanda. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam pengajian-pengajian seperti ini. Saya seringkali bercanda dengan para jemaah, dan insya Allah dengan canda-canda ini para jemaah itu senang, dan seringkali mengundang saya dengan cara bercanda juga. Usin, nanti sore ke masjid, ada apa? Ngaji bersama-sama, insya Allah. Saya datang, ternyata ada pengajian juga di sana yang memang sudah diselenggarakan oleh mereka, tetapi saya diminta untuk menyelingi dengan pengajian yang santai, pengajian yang penuh dengan keramahan, pengajian yang menggembirakan. Dan pada saatnya mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya bisa memberikan yang terbaik pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, dengan pengajian-pengajian yang saya berikan. Sekali lagi ini harapan saya, tetapi kalau ada orang yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan dan tidak suka dengan saya, tidak apa-apa. Memang kata banyak orang, ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka dengan diri saya, nggak apa-apa. Saya anggap itu sebagai sesuatu yang natural saja, dan saya tidak pernah bersedih dengan apa yang mereka lakukan ketika orang tidak suka dengan saya. Tapi saya itu selalu menjadikan semuanya itu menjadi bahan introspeksi. Tapi kalau ada orang yang suka dengan saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesukaan orang pada saya itu tidak kemudian melahirkan pujian yang berlebihan, sehingga saya bisa lupa diri sebagai akibat dari pujian-pujian itu. Dan bahkan ketika saya dicela, dihina, diremehkan, direndahkan, difitnah, saya nikmati aja sebagai ya, bunga kehidupan yang pada saatnya justru akan semakin mendewasakan diri saya ketika saya harus hidup di tengah orang banyak. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.